Itu dimulai dengan bisikan, bukan ciuman, bukan pengakuan, hanya bisikan. Aku bernapas lebih lambat, tanganku menuntun cengkeramannya yang gemetar. Napasnya tersendat, dan dia menatapku seolah dia sedang tenggelam. Seolah akulah satu-satunya yang membuatnya tetap bertahan. Ketika dia bergerak lagi, kali ini lebih mantap, sesuatu di dalam diriku retak terbuka. Rasa bersalah, keinginan, penyesalan, kebutuhan, semuanya bercampur menjadi sesuatu yang mentah, sesuatu yang manusiawi. Aku tidak bingung, aku tidak mabuk, aku hanya tidak ingin dia berhenti, tidak setelah merasa tidak terlihat begitu lama. Nama saya Claire Benton. Saya berusia 43 tahun. Saya tinggal di Eugene, Oregon, di rumah sederhana berlantai 2 yang jendelanya berderit saat hujan dan lampu teras berkedip-kedip, meskipun kami telah mengganti bohlamnya 3 kali. Saya telah menikah dengan Jack Benton selama 19 tahun. Dia adalah guru matematika sekolah menengah, dapat diandalkan dengan cara yang kedengarannya menenangkan di atas kertas, tetapi terasa seperti wallpaper dalam kehidupan nyata. Selalu ada, selalu sama. Kami memiliki 2 anak. Ava berusia 15 tahun dan terus-menerus terpaku pada ponselnya. Liam berusia 19 tahun, mahasiswa tahun kedua di Oregon State yang mempelajari teknik mesin, sesuatu yang membuat Jake berseri-seri setiap kali seseorang bertanya. Saya bekerja paruh, waktu di klinik gigi, tidak glamor, tidak memuaskan, tetapi itu membayar belanjaan dan memberi saya cukup banyak percakapan orang dewasa untuk merasa seperti manusia, bukan mesin cuci berkaki. Kehidupan kita, mereka bergerak dalam alur yang sudah biasa. Minum kopi pukul 6.45, mengantar anak ke sekolah pukul 7.15, makan malam pukul 6 tepat. Jake memeriksa kertas ujian sementara aku melipat handuk atau menggulir gulungan Facebook yang tidak aku pedulikan. Kita tidak bertengkar, kita tidak menggoda. Kita hanya hidup berdampingan, seperti kursi taman yang serasi yang dulunya berwarna biru cerah, tetapi kini telah memudar menjadi abu-abu yang sama karena sinar matahari. Kemudian, Ethan Reyes pindah ke apartemen garasi di belakang rumah kami. Ethan berusia 22 tahun, seorang mahasiswa tingkat akhir. Jake mengubah garasi itu musim panas lalu untuk membantu biaya hipotek dan Ethan menyewakannya. Dia belajar arsitektur lanskap, mengendarai Subaru hijau berkarat yang selalu mogok setiap kali mundur. Awalnya, dia hanya penyewa, anak kecil sebenarnya. Sopan, pendiam, suka menolong. Membawa kantong-kantong mulsa seolah-olah tidak ada apa-apanya. Mengajak jalan-jalan anjing, golden retriever kami yang sudah tua, Daisy, terkadang memainkan gitar di teras belakang di malam hari. Melodi lembut dan berliku-liku yang melayang melalui jendela dapur saat aku mengaduk spaghetti. Tetapi kemudian ada sesuatu yang berubah, bukan dalam dirinya, tetapi dalam diriku. Saat itu hari Selasa. Aku meraih piring pie, jari-jariku tergelincir, piring itu mulai jatuh, dan sebelum aku sempat berteriak, sebuah tangan menangkapnya di udara. Ethan, dia masuk melalui pintu belakang. Aku hanya mencari kantong sampah, katanya, memegang piring seolah-olah dia tidak baru saja menyelamatkan hidungku. Aku tertawa terlalu keras, menyingkirkan poni dari wajahku seolah-olah poni itu bisa menyembunyikan panas yang naik ke leherku. Dia tersenyum, sebagian malu, sebagian bangga, dan persetan, dia membuat ayam lemon dengan bayam tumis, terus meminta maaf karena tidak tahu apakah kami punya garam kosher. Jake menyebutnya kemenangan, seperti memiliki tukang serabutan yang tinggal di rumah, dan tidak perlu kami bayar. Tapi, aku memperhatikan hal lain, seperti cara mata Ethan menatapku lebih lama saat aku membungkuk di atas cucian, cara dia berdiri dekat, tak pernah terlalu dekat,
tapi cukup dekat hingga aku bisa merasakan panasnya. Cara dia mengingat betapa aku menyukai kopiku, kayu manis, atau bahwa aku benci jam yang berdetak. Suatu malam, saya sedang memangkas bunga hortensia yang layu di halaman belakang. Ethan keluar tanpa alas kaki sambil memegang 2 botol bir. "Sepertinya harimu melelahkan," katanya. Kami duduk di tangga belakang. Daisy menghentakkan ekornya malas-malasan di kakiku. Dia bercerita tentang tesis seniornya, tentang bagaimana dia ingin mendesain taman umum yang tidak terasa seperti renungan, tempat di mana orang-orang membiarkan diri mereka bernapas, katanya. Dan saya baru sadar bahwa saya sudah bertahun-tahun tidak bernapas. Dia menatap saya dan bertanya pelan, "Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang akan Anda lakukan jika Anda tidak menikah di usia muda?" Saya tidak menjawab. Saya tidak perlu menjawab. Dia tahu. Minggu berikutnya, di dapur, jari-jari kami bersentuhan saat mengangkat piring yang berat. Kontak listrik. Aku menariknya terlalu cepat, hampir menjatuhkan piring. "Maaf," gumamku, tanganku gemetar. Dia menatapku, tidak seperti anak laki-laki, tidak seperti pria, seperti seseorang yang bisa melihat apa yang ada dalam diriku. "Aku tidak bermaksud membuatmu tidak nyaman," katanya. "Kau tidak bermaksud begitu." Dan kami berdua tahu itu hanya setengah benar. Kejadiannya di hari Sabtu. Jake sedang menghadiri konferensi teknologi di Atlanta. Ava sedang menginap. Rumah itu sepi. Rumahku. Aku sedang melipat handuk di ruang cuci ketika mendengar ketukan. "Ethan, aku meninggalkan pengisi dayaku di sini kemarin," katanya. Tetapi kami berdua tahu dia tidak melakukannya. Aku menyuruhnya memeriksa kamar tamu. Tanganku kikuk, meraba-raba kain. Semenit berlalu, langkah kaki. Dia bersandar di ambang pintu, tidak memegang apapun. Aku tidak datang untuk pengisi daya. Udara semakin dingin. Aku tidak bergerak ketika dia melangkah mendekat, tidak bergeming ketika dia menyelipkan rambut yang tersesat di belakang telingaku, tidak menghentikannya ketika dia membisikkan namaku. Ciuman itu tidak lembut, itu terengah-engah, mendesak, tatapan terpendam selama berminggu-minggu akhirnya terbebas. Mulutnya menemukan mulutku. Punggungku menyentuh pengering, dengungannya keras dan mantap seperti peringatan. Tangannya gemetar di pinggangku. Jari-jariku mencengkeram ke mejanya seperti jangkar. Terlalu bersemangat, terlalu cepat. Aku tersentak. "Lebih lambat," bisikku. Dia menenangkan diri. Aku menuntun, napas demi napas, gerakan demi gerakan, dan kemudian suara yang dia buat, erangan terputus-putus, kecil, gemetar, seolah-olah dia tidak melakukannya, karena kenyataan selalu berusaha keras. "Jake, Avenue Ethan berusia 22 tahun dan aku tidak." "Kamu harus pergi," kataku. Dia tidak membantah. Aku berdiri di ruang cuci yang lembab itu, gemetar, bertanya-tanya wanita macam apa yang baru saja kujadikan diriku. Keesokan paginya, roti panggangku gosong, itulah tanda pertama. "Bu, ibu baik-baik saja." Ava masuk sambil mengucek matanya. Aku tersenyum seolah semuanya baik-baik saja. Dia tidak menyadarinya. Anak-anak tidak pernah menyadarinya. Namun, Jake menyadarinya. Dia tidak mengatakan apapun, hanya memperhatikanku. Ibu jarinya mengetuk cangkir kopinya lebih lambat, dan ciumannya bertahan lama, seolah dia mencoba mengingat sesuatu. Ethan mengirim pesan, "Semoga aku tidak mengacaukan semuanya." Aku tidak membalas. Bagaimana mungkin? Aku mencoba mundur, menggosok meja ruang cuci 3 kali, tetapi rasa bersalah tidak mudah hilang. Dia juga tidak membuatnya mudah. 2 hari kemudian, aku lupa membawa kacamata hitamku, katanya. "Kacamata itu tidak ada di sini. Kami berdua tahu." Aku menemuinya di pintu, tidak mengizinkannya masuk, tidak membiarkan mataku jatuh ke bibirnya, hanya memberinya kacamata hitam yang tidak ditinggalkannya, dan tidak mengatakan apapun. "Claire, apakah kita akan membicarakannya?" tanyanya.
Tidak ada yang perlu dibicarakan, kataku padanya. Dia tampak ingin berdebat, tapi kemudian tidak jadi. Dia mengangguk, lalu pergi. Malam itu, lengan Jake melingkariku di tempat tidur. Terasa familiar tetapi tidak cukup. Aku memejamkan mata, mencoba mengingat kami, Jake dan aku di awal, tetapi yang dapat kulihat hanyalah Ethan. Suaranya yang bergetar, namaku yang terdengar di napasnya. Semuanya berakhir pada hari Rabu. Tidak ada teriakan, tidak ada pintu yang dibanting, hanya stroberi di wastafel. Jake bersandar di meja dapur, matanya yang tenang tampak lembut. "Claire," katanya, "apakah ada sesuatu yang harus ku ketahui?" Aku terus membilas, bukan karena panik, tetapi karena tak terelakkan. "Aku membuat kesalahan," kataku, "itu hanya terjadi sekali. Bukan seluruh kebenaran, hanya bagian yang bisa kutanggung." Jake tidak berteriak, tidak menangis, hanya mengangguk dan berjalan ke ruangan lain. Keheningan itu lebih keras daripada pertengkaran apapun. Keesokan paginya, kopi, makan siang, tidak ada kontak mata. Kemudian Ethan kembali. Dia tidak langsung mengetuk, hanya berdiri di teras, memegang sesuatu, buku sketsa. "Kurasa, ini milikmu," katanya. "Di dalam gambar-gambar diriku, tidak vulgar, tidak berpose, hanya gestur, bayangan, bertelanjang kaki di taman, mengaduk pasta, wajahku setengah diterangi oleh lampu teras. Kau adalah orang pertama yang membuatku merasa diperhatikan," katanya. Aku memegangnya di dadaku. "Dan kaulah orang pertama yang membuatku merasa hidup kembali," jawabku. Kami tidak bersentuhan, kami tidak berciuman. Ia hanya mengulurkan tangan, menyisir sehelai rambut di belakang telingaku. "Selamat tinggal, Claire." Dan begitu saja ia pergi. Aku memikirkan musim panas itu lebih dari yang seharusnya, bukan karena aku ingin menghidupkannya kembali, tetapi karena itu mengingatkanku pada semua hal yang tidak kuketahui tentang diriku sendiri, betapa mudahnya menghilang dalam kehidupan yang tampak sangat normal, betapa kerasnya tubuh bisa sakit tanpa bersuara. Untuk waktu yang lama, aku pikir perselingkuhan adalah tentang seks, sensasi, kelemahan. Sekarang aku tahu terkadang itu tentang bertahan hidup. Ethan tidak menghancurkan pernikahanku. Aku yang melakukannya. Dengan setiap saat aku terdiam. Setiap kali aku merasa sendirian dan tidak mengatakan apapun, setiap kali aku menelan rasa laparku dan menyebutnya rutinitas. Apakah aku menyesalinya? Ya dan tidak. Aku menyesali rasa sakit, patah hati, tetapi aku tidak menyesal diingatkan bahwa aku masih seorang wanita, masih mampu merindukan, diinginkan. Jake dan aku, kami mencoba untuk tidak memutar balik, tetapi membangun kembali. Kami lebih banyak berbicara sekarang. Terkadang kami tertawa, terkadang kami menangis. Kami tidak berbicara tentang Ethan, tetapi mungkin kami tidak perlu, karena cerita ini tidak pernah benar-benar tentangnya. Itu tentang aku yang terbangun, terbuka, menolak untuk menghilang. Jadi, jika Anda masih mendengarkan, tanyakan pada diri Anda sendiri, kapan terakhir kali Anda merasa diperhatikan, tidak berguna, tidak dibutuhkan, tidak diperhatikan, dan apa yang akan Anda pertaruhkan untuk merasakan hal itu.